tanggapan Bapak tadi, saya sendiri belum langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin dia salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Nantinya akan disiapkan. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Itulah respon dari Pak Prabowo atas pengunduran Miftah atau Kang Taim ya. Ya menurut Pak Prabowo itu lebih baik dan beliau lebih kesatria. Sebelum dipecat maksudnya sudah mengundurkan diri ya, gitu. Karena tahu melakukan kesalahan, kepleset lisannya, jadi sebelum dipecat itu sudah mengundurkan diri. Nah ini lebih bijaksana. Nah pada saat Pak Prabowo ditanya siapa penggantinya, beliau ya nanti kita akan rembuk, kita akan musyawarah siapa yang akan menjadi penggantinya. Jadi bijaksanalah. Itulah kabar tentang fenomena seorang pendai yang menjadi staf khusus kepresidenan ya, yang mengundurkan diri. Siapa lagi kalau bukan Kang Miftah atau Kang Taim kan itu. Katanya nama aslinya itu Kang Taim sebelum jadi Gus loh. Ini sebagai pembelajaran buat kita semua ya, karena jabatan itu amanah. Kita sebagai umat Islam tentu tahu amanah itu harus dijaga, harus betul-betul sebagai apa ya, sesuatu yang harus betul-betul dijaga ya, harus maksimal dalam melaksanakan amanah tersebut. Ya blunder kan, jadinya blunder. Padahal itu termasuk bidang staf khusus kepresidenan apa ya, toleransi beragama. Nah kalau isinya menghina kan tidak pas toh dengan jabatannya. Ini tentu akan menciderai. Makanya daripada dipecat, nah ini akhirnya mengundurkan diri kan. Makanya Pak Prabowo mengatakan ya sudah menyadari sebagai bentuk penyadaran kesalahan akhirnya mengundurkan diri. Ya kami berikan apresiasi. Ini lebih kesatria kata Pak Prabowo kan gitu. Ya memang harus begitu. Ini renungan ya buat kita semua. Betapa pentingnya menjaga amanah. Jangan sampai kita dicap orang yang khianat kan gitu toh. Karena amanah itu titipan yang harus betul-betul kita jaga dan harus kita gunakan sebagaimana mestinya.
jabatan ya harus kita maksimalkan kemampuan kita tentang apa tugas pokoknya jabatan amanah tersebut kan gitu loh. Nah ini malah justru melakukan tindakan-tindakan yang ya sangat menciderai lah. Dan saya yakin bahwa perilaku-perilaku yang barusan menghina penjual es teh itu dari sekian perilaku-perilaku yang ditonjolkan oleh Kang Miftah ini sebenarnya banyak yang belum terekspos menurut kami. Banyak sebenarnya itu. Ya, saya yakin kejadian-kejadian viralnya penghinaan kepada penjual es teh ini dari sekian perilaku-perilaku menyimpang lah. Sebenarnya masih banyak. Sebagaimana yang menimpa Buyati Pesek, pelawak senior yang ibaratnya itu ibunya Kang Miftah, malah dikatakan lonte, menghina bentuk fisik dan lain sebagainya. Ini kan sangat menyakitkan. Apa tidak ada bercandaan yang lebih tepat gitu loh? Ya menghargai orang itu harus, apapun bentuk fisiknya, beliau-beliau adalah makhluk ciptanya Allah yang harus kita hormati bareng-bareng kan gitu loh. Jangan sampai kita alasannya bercandaan gitu terus menyakiti hati seorang. Nah tentu ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita loh. Ini jadi Pak Prabowo juga sudah berkomentar kemarin, dari istana juga sudah berkomentar tentang pengundurannya Gus Miftah atau Kang Miftah atau Kang Tangin ini kan gitu. Ini iktibar buat kita semua untuk memotivasi kita semua untuk berhati-hatilah dalam setiap perkataan, perilaku. Jangan sampai perkataan kita ini menyakiti hati orang. Sekali lagi, Islam selalu mengajarkan menjaga ucapan. Jangan sampai ucapan kita akan menerkam kita. Kasus yang menimpa Kang Miftah ini sebagai iktibar renungan buat kita semua. Jangan sampai kita mengikuti perilaku-perilaku yang tidak baik seperti ini. Karirnya ya sudah selesai. Saya pastikan selesai. Sudah tidak bisa ditolong lagi kan, ibaratnya seperti itu. Kami juga berpikir apakah ini ada sangkut pautnya dengan kedekatan Kang Miftah ini dengan para kabib kan itu. Kan ini muhibin berat kan? Dengan Pekalongan, katanya yang Habib yang Jawa nih dan lain sebagainya kan, begitu menjunjungnya gitu loh. Ibarat menganggapnya sebagai guru. Apa ada, apa gimana, mungkin ini menjadi renungan bareng-bareng kita semua. Jangan sampai ini menimpa kita, ini sebagai iktibar pengalaman saja. Itulah komentar dari Presiden kita Pak Prabowo atas kasus yang menimpa Kang Miftah dan pengunduran dirinya. Wah, luar biasa ini. Sangat bijak apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.